Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kita atau pengampu Ibu Julianida Siregar SE, MSI, dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dalam ikut serta berpartisipasi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hartati, nomor 68628230101. Dalam kali ini saya akan menyampaikan yaitu materi tentang ilmu filsafat pendidikan ya, yang berjudul ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Objek studi filsafat ilmu yang pertama, kenyataan atau fakta. 2, kebenaran. 3, uji konfirmasi. 4, logika inferensi. Dan selanjutnya, ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos adalah being atau ada, dan logos adalah logik atau ilmu. Jadi ontologi bisa diartikan the theory of being cubic, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Pengertian menurut istilah adalah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran antara lain monoisme, dualisme, pluralisme, dan agnostisisme. Dan selanjutnya, ruang lingkup epistemologi. M. A. Sarifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Mudhar Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Bahkan A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ilmu itu? Dari mana asalnya? Apa sumbernya? Apa hakikatnya? Bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar? Apa keberadaan itu? Mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar? Apa yang dapat kita ketahui dan sampai di manakah batasannya? Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi 2 masalah pokok. Masalah sumber ilmu dan masalah sebenarnya ilmu ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan selanjutnya objek dan tujuan ya. Objek epistemologi ini menurut Cucun Saria Sumatri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tujuan epistemologi menurut Jacques Maritain mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saja dapat tahu. Hakikat epistemologi berusaha memberi definisi ilmu pengetahuan, membedakan cabang-cabangnya yang pokok, mengidentifikasikan sumber-sumbernya dan menetapkan batas-batasnya. Apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui adalah masalah-masalah sentral epistemologi, tetapi masalah-masalah ini bukanlah semata-mata masalah-masalah filsafat. Dan selanjutnya, epistemologi secara etimologi ya. Istilah etimologi berasal dari kata Yunani. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Pengertian lain mengatakan bahwa epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuannya yang mungkin untuk ditangkap manusia.
atau dalam kurung William S. Sahakian dan Mabel Lewis Sahakian pada tahun 1965. Dan selanjutnya, banyak peneliti pemula yang tidak bisa membedakan paradigma penelitian ketika dia mengadakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Padahal mestinya harus benar-benar memahami bahwa penelitian kuantitatif menggunakan paradigma positivisme sehingga ditentukan oleh sebab akibat atau mengikuti paham determinisme sesuatu yang ditentukan oleh yang lain. Sedangkan penelitian kualitatif menggunakan paradigma naturalisme atau fenomenologis. Dan selanjutnya, pengertian dari aksiologi. Menurut Kamus Filsafat, aksiologi berasal dari bahasa Yunani axis atau layak, pantas, dan logos adalah ilmu. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dan selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisika adalah filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat transenden di luar jangkauan pengalaman manusia. Logika adalah filsafat tentang pikiran yang benar dan yang salah. Etika adalah filsafat tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Estetika adalah filsafat tentang kreasi yang indah dan yang jelek. Epistemologi adalah filsafat tentang ilmu pengetahuan. Filsafat-filsafat khusus lainnya seperti filsafat agama, filsafat manusia, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat alam, filsafat pendidikan, dan sebagainya masih bisa dimengerti ya. Dan jadi kesimpulannya yang sudah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, ontologi membahas tentang apa yang diketahui oleh manusia karena tak mungkin yang tidak memberikan efek pada pikiran manusia. Maka pasti yang tercermin dalam pikiran manusia adalah suatu realitas. Realitas atau kenyataan adalah segala sesuatu yang ada. Pentingnya pembahasan ontologi berkaitan dengan pembuktian kebenaran pikiran dari isi yang dikandung oleh pikiran. Apakah sebuah pengetahuan sesuai dengan realitas atau tidak? Jika tidak, maka pengetahuan tersebut bernilai salah. Selain itu, ontologi juga digunakan untuk menetapkan batas-batas dari objek pengetahuan atau ilmu sedang dibahas. Jika objeknya adalah materi, maka batasannya juga harus materi. Jika objeknya non-materi, maka batasannya juga non-materi. Bisa dipahami ya. Begitu juga dengan epistemologi. Pentingnya pembahasan ini berkaitan dengan apakah suatu ilmu, apakah ia diperoleh dengan cara yang bisa didapatkan orang lain atau tidak. Jika tidak dapat diketahui orang lain, maka pengetahuannya tidak dapat dipelajari oleh orang lain. Secara garis besar, dalam epistemologi cara mendapatkan pengetahuan ada dua, yaitu secara ilmiah dan secara tidak ilmiah. Pengetahuan secara ilmiah bukan berarti lebih benar dari pengetahuan secara tidak ilmiah. Pembagian ini hanya didasarkan pada dapat atau tidaknya semua orang memperoleh pengetahuan tersebut. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai suatu pengetahuan. Nilai dari suatu tergantung pada tujuannya. Maka pembahasan tentang nilai pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari tujuannya. Masing-masing manusia mempunyai tujuan sendiri, namun pasti ada kesamaan tujuan secara objektif. Jadi bisa difahami ya. Ini
ini sebagai penambahan pengetahuan atau wawasan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apabila ada salah kata yang terucap atau kurang lancarnya dalam penyampaiannya atau kurang detailnya dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.